Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lanjut kuliah walaupun belajar dari rumah. Kita kuliah hari ini kuliah Hukum Kelautan, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Buku ini sudah ber-ISBN dan ini adalah cetakan kedua pada bulan Februari 2020. Kata pengantar kita lewati, daftar isi juga kita lewati. Kita masuk kepada pengantar kuliah. Kita perlu mengerti bahwa hukum kelautan menjadi mata kuliah primadona setelah Pak Jokowi mengatakan sudah saatnya kita kembali ke laut. Artinya kalau kita dulu sering menyanyikan lagu Nenek moyangku seorang pelaut, maka kita harus tahu karakter dari kepribadian kita. Kita adalah seorang pelaut. Ini juga terdapat 2 pasal yang saya tuliskan. Kenapa menjadi awal yang harus kita ketahui, karena 2 pasal ini, yaitu pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dan pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Ini adalah 2 pasal yang digunakan oleh Ibu Susi, Menteri KKP, pada periode pertama kabinetnya Pak Jokowi. Kita coba baca. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan garing atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sini kata kuncinya tindakan khusus. Apa itu bakar? Apa itu tenggelamkan? Apa itu yang ditenggelamkan? Kapal perikanan yang bagaimana? Yang berbendera asing. Artinya nelayan ataupun kapal perikanan yang mengambil ikan dan itu bukan orang Indonesia, maka itu bisa kapalnya ditenggelamkan, kapalnya dibakar. Karena itu pencurian. Kemudian pasal yang berikutnya adalah benda dan atau alat yang digunakan dalam dan atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Kata kuncinya dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Nah, kata kunci sebelumnya pembakaran, penenggelaman, dan pemusnahan itu sudah dilakukan oleh Bu Susi. Dan sekarang di periode kedua Menteri KKP dijabat oleh Pak Edi Prabowo, sepertinya beliau memilih untuk dirampas untuk negara. Dan kemudian saat ditanyakan dikemanakan Pak kapal itu, beliau menjawab bahwa kapal-kapal ini itu diberikan kepada sekolah-sekolah kelautan, sekolah-sekolah pelayaran, sehingga mereka mempunyai kapal-kapal yang dijadikan sebagai tempat praktek sebelum nanti mereka lulus. Ya, seperti itu. Kemudian ada baiknya juga kita melihat di sini secara urutan tahun. Saya mengaturnya ada peraturan perundang-undangan tentang kelautan. Tahun 82 ada UNCLOS. UNCLOS itu singkatan United Nations Convention Law of the Sea, PBB ya. Kemudian tahun 83 itu Undang-Undang Nomor 5 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Tahun 85 kita mengesahkan UNCLOS. Tahun 90 ada Undang-Undang Nomor 5 tentang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya. Tahun 92 Undang-Undang Nomor 5 tentang benda cagar budaya.
dan Undang-Undang Nomor 9 tentang keimigrasian. Tahun 97 Undang-Undang Nomor 5 tentang psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 tentang narkotika, dan Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Tahun 99 kita ada Undang-Undang Nomor 41 tentang kehutanan. Tahun 2002 Perpu Nomor 1 tentang terorisme. 2003 Undang-Undang Nomor 15 tentang anti terorisme. Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 31 tentang perikanan. Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 17 tentang kepabeanan. 2007 Undang-Undang Nomor 27 tentang pengelolaan pesisir. 2008 Undang-Undang Nomor 17 pelayaran dan Undang-Undang Nomor 43 tentang wilayah negara. Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 45 tentang perikanan, itu yang tadi kita bahas, 2 pasal sakti yang digunakan oleh Bu Susi. Tahun 2011 Permen Nomor 51 tentang terminal khusus. Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 1 pengelolaan pesisir dan Undang-Undang Nomor 32 kelautan. Dan yang terakhir yang saya tuliskan adalah 2015 tentang Permen KKP tentang larangan pukat dan larangan penangkapan.